Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan pada kita sehingga kita hari ini kita bisa masih menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga kita di tengah-tengah banyak orang yang terkena dampak daripada COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita secara lahir dan batin masih diberi kesehatan. Ini semua adalah kenikmatan dari Allah yang tiada tara. Bandingkan dengan teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang masih terkena, yang sampai positif, maka kita akan bersyukur begitu pentingnya yang namanya kesehatan. Sholawat, rahmat, dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita besok akan mendapatkan rahmatnya, akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Para pemirsa yang budiman, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan saling bercerai-berai. Kandungan dari Al-Quran ini, kata Allah, adalah supaya kita senantiasa kompak, supaya kita senantiasa bersatu. Lebih-lebih kita hidup di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang sangat membutuhkan uluran tangan. Maka bersatu adalah hal yang sangat dituntut untuk masa-masa sekarang ini. Allah berfirman seperti itu. Jadi untuk kebaikan kita, hidup kebersamaan ini digambarkan sebagaimana 5 jari. Yang pertama adalah jari jempol. Jempol ini kita ibaratkan adalah para pemimpin negara, dari mulai presiden, gubernur, menteri, para bupati, camat, dan para pembesar-pembesar adalah orang-orang yang diibaratkan sebagai jempol. Mereka memiliki kewenangan kekuasaan sehingga bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih banyak untuk kebaikannya, untuk segala fasilitas kemudahannya, untuk kesejahteraannya. Pemimpin yang adil, imam yang adil di dalam 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan besok di yaumul mahsyar ketika tidak ada yang bisa melindungi. Pemimpin yang adil di dalam hadis Nabi yang sahih. Oleh karena itu apabila di antara kita ada pejabat, di antara kita ada pemimpin, mungkin dalam level yang tidak begitu tinggi, tidak masalah, maka upayakanlah kesejahteraannya bagi orang-orang yang kita pimpin. Yang kedua adalah jari telunjuk, diibaratkan sebagai orang-orang yang kaya raya. Orang kaya raya ini kalau menangani sebuah masalah maka biasanya menunjukkan. Biasanya kalau orang kaya menunjuk itu selesai. Berbeda kalau yang menunjuk bukan orang kaya, maka cuma akan jadi masalah. Nah, ketika orang kaya ini menyelesaikan masalah, maka ini menjadi sebuah ladang amal bagi orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta. Situasi kondisi yang sekarang ini, orang kaya diketuk hatinya, orang kaya
dipancing oleh Allah, apakah kekayaan yang ia miliki betul-betul akan ditasarufkan untuk menolong sesama, betul akan dibelanjakan untuk membeli keperluan-keperluan yang mendesak, entah itu seperti masker, APD, sembako. Ini hal-hal yang sebetulnya sangat dibutuhkan sekarang. Siapa mereka? Orang kaya. Alhamdulillah, di antara kita sudah banyak sekali orang-orang kaya yang mendonasikan hartanya untuk kebaikan bersama. Allah akan mencatat sebagai sebuah pahala yang sangat tinggi. Yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah, jari tengah. Jari tengah adalah ulama yang kedudukannya tinggi sekali di tengah-tengah masyarakat. Ulama diharapkan netral, memberikan fatwanya yang baik, yang menyejukkan hati umat, yang memberikan persatuan, menjadi lem perekat, bukan malah menjadi faktor perenggang di antara kelompok-kelompok masyarakat, elemen-elemen masyarakat. Ulama yang seperti ini yang diharapkan pada saat sekarang ini. Ulama akan berharga manakala ilmunya diamalkan, dan ulama akan berharga manakala dia bisa mencontohkan melalui pribadi yang soleh, pribadi yang betul-betul bisa contoh untuk umatnya. Yang ketiga, mohon maaf, yang keempat yaitu adalah jari manis. Jari manis adalah jari yang paling beruntung karena di situ biasanya dikasih cincin, ya. Walaupun dia, mohon maaf, tidak sempurna, tetap dikatakan jari manis. Jari manis itu siapa? Jari manis adalah para pemuda-pemuda yang tentunya giat, ya. Pemuda-pemuda yang bisa diharapkan, yang memiliki paling tidak 3 komitmen. Pertama, komitmen keyakinan, yaitu akidah Islam yang tertanam pada pemuda tersebut, sehingga pada masa mendatang, menghadapi masa depan, pemuda ini, remaja ini, anak-anak kita ini akan memiliki dasar akidah yang kuat, keberagamaan yang mapan, sehingga tidak akan goyah, tidak akan mudah dihempas oleh pengaruh-pengaruh luar. Yang kedua, komitmen kekeluargaan. Pemuda mesti birrul walidain, mesti harus hormat kepada orang tuanya. Salah satu yang menjadi masa depan daripada anak mencapai masa depan yang baik adalah hormat orang tuanya. Banyak contoh anak-anak yang durhaka orang tuanya, masa depannya suram. Mudah-mudahan tidak tergolong yang demikian. Yang ketiga adalah pemuda yang memiliki komitmen ilmu pengetahuan atau keilmuan. Ilmu adalah salah satu senjata yang paling tajam untuk mensukseskan, mencerahkan masa depan seseorang. Semakin orang punya ilmu pengetahuan, ya, maka keterjaminan masa depannya yang cerah akan semakin terjamin dibanding anak-anak pemuda yang boleh dikatakan tingkat pendidikannya lebih rendah. Kita bisa lihatlah antara dokter dan kuli, tentu di dunia ini derajatnya lebih tinggi dokter. Kenapa? Karena dokternya punya ilmu yang tinggi. Antara guru dan siswa tentu derajatnya akan tinggi guru. Kenapa? Karena guru ini yang memiliki komitmen, karena memiliki perangkat ilmu pengetahuan. Yang kelima atau yang terakhir, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, adalah jari kelingking. Pengibaratan jari kelingking adalah sebagai seorang wanita. Wanita ini adalah kunci daripada salah satu faktor dalam keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Wanita memiliki kunci yang penting sekali. Dari mulai tugas-tugas domestik seperti memasak, urusan rumah tangga, ini wanita harus menguasai, meskipun bukan itu tugas utama wanita. Tugas utama wanita tetap dia sebagai pendamping suami, mengurusi anak, tetapi juga dia punya kesibukan yang lain. Syukur bisa berguna di tengah masyarakat, syukur menjadi wanita okelah, wanita karir, tanpa meninggalkan kekeluarganya. Wanita yang dicita-citakan, wanita yang bagaimana? Mar'atun sholihah adalah salah satu
bentuk kebahagiaan di dunia ini selain ada hiasan harta yang lain. Tetapi wanita yang solehah adalah sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini. Tapi kalau jari kelingking atau wanita diadu dengan jempol biasanya kalah. Apalagi kalau diadu dengan telunjuk, banyak kalahnya dibanding menang. Tapi mudah-mudahan kita atau wanita-wanita soleh ini tidak termasuk yang seperti itu. Demikian kultum pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.